Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang luar biasa. Hari ini saya ingin bercerita tentang 3 macam orang. Orang yang pertama adalah orang yang memang menghayati kehidupan ini secara mandiri. Hidup itu ya urusan saya, tanggung jawab saya, tidak ada urusannya dengan Tuhan. Tuhan ada tapi jauh tidak masuk dalam perhitungan. Saya bekerja keras, saya berbuat baik, saya berhasil, itu karena saya. Kalau saya gagal juga karena saya. Saya malas, saya tidak punya kesempatan dan tidak menciptakan peluang, maka saya gagal. Saya tidak cukup bekerja keras. Dia mengandalkan pikirannya sendiri. Dan dia merasa bahwa hidup itu ada di tangannya. Pengaruh luar itu nomor sekian, saya yang menentukan. Pusat hidupnya adalah dirinya sendiri. Kemungkinan besar orang seperti ini sukses, berhasil, mempunyai banyak hal, mempunyai status yang lumayan, dipandang oleh masyarakat sebagai orang yang memang berhasil. Tapi tidak bahagia. Karena kebahagiaan tidak ada pada pikiran, tidak ada pada sesuatu di luar dirinya. Dia lebih banyak mengalami kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Dia mengalami secara mendalam kekurangan, tidak cukup, dan karena itu dia terus berambisi. Dia digerakkan oleh ambisi, keinginan-keinginan, dan juga oleh energi amarah, agresivitas. Kadang-kadang juga digerakkan oleh pride, sehingga dia bertindak berdasarkan emosi-emosi amarah dan pride. Tidak bahagia, meskipun kemungkinan dia berhasil. Tipe orang yang kedua adalah orang yang mengandalkan pikirannya juga, tetapi sadar bahwa hidup ini tidak sepenuhnya ada di tangannya. Tuhan itu cukup berperanan, hanya tidak terlalu. Dominannya secara sehari-hari, dia yang bekerja keras, dia yang berusaha, dia yang mencari jalan, dia yang kemudian mengusahakan dengan sekuat tenaga. Berpikir, merencanakan, dan sebagainya. Ketika sudah mentok, baru berpaling kepada Tuhan. Tuhan, tolong dong. Saya udah nggak bisa lagi nih. Nah, ini kebanyakan orang tipe ini. Tuhan ada, tetapi ya kalau dibutuhkan saja. Dia tidak sungguh-sungguh mendasarkan hidupnya pada kesadaran bahwa hidup ini milik Tuhan, dan kemudian dia perlu menyesuaikan diri dan menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa. Bukan. Hidup ada di tangannya juga, berdasarkan kekuatan pikirannya, kehendaknya, pertimbangannya, rencananya. Sekali-sekali saja kalau pas dibutuhkan, kalau dia sudah mentok, cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak mau membantu, disalahkan. Tuhan ini bagaimana? Saya sudah bekerja keras mencari ini itu dan minta tolong kamu tidak jawab. Nah ini, tipe ini banyak sekali. Tuhan ada tapi ya kalau dibutuhkan saja. Tipe yang ketiga adalah tipe yang memang menyadari bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Sejak awal sampai akhir. Dia lahir itu juga karena rencana Tuhan. Dia tumbuh besar itu juga karena kasih Tuhan, dan dia berkembang, bertumbuh di dalam kasih Tuhan itu. Maka orang seperti ini tidak khawatir. Karena dia menyadari dari awal hidupnya, sepanjang hari, setiap hari, bahwa hidupnya ada di tangan Tuhan. Dia tidak lagi mencari sesuatu, tetapi menjadi sumber. Dia menyadari bahwa dirinya adalah kasih. Karena ketika diciptakan, dia serupa dan segambar dengan kasih. Maka dia menghayati dirinya sebagai kasih. Dan kasih itu tidak mencari, tetapi memberi.
Dia tidak mencari cinta kasih, tidak mencari perhatian, tidak mencari konfirmasi, tetapi menjadi sumber. Dia adalah cahaya, dia adalah garam, dia adalah kasih. Dia tidak mencari penghiburan, tetapi dia membawa penghiburan. Ketika terjadi kesedihan, dia yang membawa kebahagiaan. Dia tidak mencari kedamaian. Kalau ada perselisihan, dia yang membawa perdamaian, karena dia sumbernya. Maka orang tipe ketiga ini hidupnya penuh dengan antusiasme, sukacita, lebih ringan. Kekhawatirannya dia serahkan semua kepada Tuhan, karena dia yakin dia seperti seekor ikan kecil yang ada di lautan. Dia tidak perlu mencari laut ada di mana, dia selalu ada di dalam lautan itu. Nah, kemudian dia tinggal menghayati kehidupan. Hidup bagi dia tidak untuk dipikirkan, tetapi untuk dijalani, untuk disyukuri, untuk dihayati. Dan kemudian menjadi sumber kasih, sumber damai, sumber pengharapan. Berbeda sekali cara menghayati kehidupan ini. Tipe orang ketiga ini adalah tipe yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tipe yang tidak mengandalkan pikirannya, karena dia sadar pikirannya terbatas. Memikirkan kehidupan itu sulit. Tetapi menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari Tuhan sendiri. Dia dengan semesta yang lain, sama-sama ciptaan tidak terpisah, tetapi menjadi satu. Dan karena itu, dia yang membawa kedamaian, membawa sukacita. Kalau tidak menemukan sukacita, dia yang membawa sukacita. Kalau tidak menemukan kedamaian, dia yang membawa kedamaian. Karena dia sadar bahwa dirinya adalah sumber. Sudah mengenal siapa dirinya yang sebenarnya. Tidak perlu mencari lagi, karena semua sudah cukup. Dia ada di dalam Tuhan, Tuhan memeliharanya, dia tidak kekurangan suatu apapun juga. Apalagi dia selalu menghayati bahwa hidupnya dalam kesatuan dengan Tuhan sendiri. Setiap hari adalah anugerah. Setiap peristiwa adalah kesempatan untuk menjadi sumber kebaikan. Setiap pengalaman adalah kesempatan untuk menemukan Tuhan yang hadir dan terus membimbing dalam setiap peristiwa itu. Tipe orang ketiga ini selalu hadir sepenuhnya dalam setiap peristiwa. Karena baginya hidup ya sekarang ini. Dan it's not about me, tetapi tentang sebuah kehidupan, sebuah rencana Tuhan, sebuah peristiwa yang mempunyai makna mendalam, sebuah peristiwa yang menjadi tempat bagi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Maka dia selalu hadir sepenuhnya. Dia menghayati apa yang dikatakan Tuhan. Aku datang supaya kalian semua hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Dia hidup dalam kepenuhannya setiap saat. Dia hadir sebagai sebuah sumber, sebuah keterbukaan untuk mengalami segala-galanya, mensyukuri segalanya, dan menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa. Nah, Anda ada di kelompok yang mana? Apakah bisa kemudian bergerak masuk dalam kelompok orang yang ketiga ini? Bisa. Langkahnya, jangan banyak pikir. Bersyukur. Jadilah sumber. Menjadi terbuka. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan selalu hanya memikirkan yang baik saja. Yang tidak baik tidak usah dipikir. Dan kemudian menjadi sumber untuk membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Dan menemukan Tuhan dalam setiap peristiwa. Setiap peristiwa untuk diterima, disyukuri, dan kemudian dijalani dengan sepenuh hati. Bisa. Tidak terlalu banyak berpikir, karena juga tidak banyak manfaatnya. Kalau dia menjadi bijaksana bukan karena berpikir, tetapi karena mengalami. Dia tahu bahwa untuk mengetahui jalannya bukan hanya lewat berpikir, tetapi lewat mengalami, lewat pencerahan, lewat keterbukaan, dan lewat transfigurasi. Maka kita bisa melatih diri untuk terus menjalani setiap peristiwa sebagai sebuah keterbukaan. Kita hadir sepenuhnya, terbuka sepenuhnya, dan kemudian
mengalami segalanya dengan penuh rasa syukur. Karena hidup itu memang menakjubkan, untuk dialami dan disyukuri, bukan untuk dipikirkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.